Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Terlebih lagi, Long Haoshen bukan satu-satunya jenius di tim ini. Pikirkan tentang cucunya sendiri. Fisiknya sebagai dewa pilihan akhirnya dibangunkan. Dan secara resmi menjadikannya gadis suci spiritual. Sebagai utusan binatang buas mitologi, kontrolnya atas panggilan adalah seperti yang bisa dibayangkan. Jika dia tidak menggunakan domainnya juga, mungkin anak-anak muda ini benar-benar akan membuatnya mengalami kemunduran. Itu akan menjadi kehilangan muka yang mengerikan. Selain itu, tujuan mendasar Chen Hongbo adalah untuk menghentikan Chen Ying'er dari mempertaruhkan nyawanya. Dia juga percaya, bahwa kehadiran kepala kuil lainnya juga, pasti akan menghentikan mereka menembus jauh di wilayah iblis. Jadi pada hari ini, Chen Hongbo siap untuk mengajarkan pelajaran yang baik kepada anak-anak muda ini apapun yang terjadi, sehingga mereka dapat berlatih dalam kultivasi yang tenang. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap mudah pada mereka, dan memutuskan dengan tegas untuk mengalahkan kelompok Long Haoshen untuk mempertahankan Chen Ying'er di sini. Adapun situasi bahaya yang Wenzhao, itu hanya bisa menunggu aliansi untuk mengirim pusat kekuatan besar untuk menyelamatkannya. Dibandingkan dengan cucunya sendiri, seorang cucu iparnya memiliki posisi yang jauh lebih rendah di dalam hatinya. Kali ini, Chen Hongbo dihadapkan oleh Bright Hunter Squad Bright Glimmers of Hope, yang terdiri dari 7 anggota, masuk secara perlahan dari pintu masuk barat, dan tidak terlambat sama sekali. Pada tribun menonton, San Sui Popo sudah duduk sejak lama. Tenang dan santai, dia memiliki pemahaman ekstrim tentang kekuatan suaminya. Dia tidak percaya, bahwa para pemuda ini dengan pendapat berlebihan mereka, tentang kemampuan mereka sendiri akan memiliki peluang. Zhang Fangfang duduk di samping San Sui Popo, tatapannya bergerak ke bawah. Meskipun dia tidak terlalu percaya diri dengan peluang kelompok Long Haoshen, dia diam-diam berdoa agar mereka bertahan dalam waktu yang cukup lama. Dalam kerlipan cahaya yang bersinar, mata Long Haoshen memiliki kilau yang cemerlang. Apakah semua orang sudah siap? Tanya Long Haoshen. Han Yu mengambil langkah pertama. Kapten, Ksatria Pelindung Han Yu melapor dan siap untuk bertugas, jawab Han Yu. Setelah itu, Sima Xian mengikuti dengan erat. Kapten, Pries Disiplin Sima Xian melapor dan siap untuk bertugas, jawab si botak. Dan yang berikutnya adalah Lin Xin. Kapten, Mage Api Lin Xin melapor dan siap untuk bertugas, jawab Lin Xin. Lalu Chen Ying'er. Kapten, pemanggil Chen Ying'er melapor dan siap untuk tugas, jawab si Loli. Wang Yuan menepuk-nepuk baju besinya dengan kekuatan besar, dan matanya muncul seketika dengan sangat merah. Kapten, Panglima Perang Wang Yuan melaporkan dan siap untuk bertugas, jawab Wang Yuan. Dan yang terakhir adalah CR. Meskipun dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, mendengar perkenalan keras dari rekan-rekannya, dia merasakan gelombang darah dingin mendidih di tubuhnya, dan dengan keras menyatakan, Kapten, Assassin CR melapor dan siap untuk bertugas, jawab CR. Bagus, mari kita lanjutkan untuk pengujian kami, ucap Long Haoshen. Long Haoshen menanggapi dengan suara yang kuat, lalu ia mengulurkan tangan kanannya. Tangan mereka ditumpuk satu demi satu. Saat 7 tangan mereka ditumpuk, niat bertarung yang meluap segera meledak dengan keyakinan besar. Orang samar-samar bisa melihat sinar keemasan tipis yang tersebar dari mereka bertujuh. Itu datang dari Soul Saring Chains yang mengikat mereka. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada Life Saring, tetapi juga samar-samar menghasilkan perasaan koneksi antar jiwa. Sejak 2 tahun lalu, kekuatan mereka telah berkembang, dan juga kemampuan dari peralatan mereka. Pada saat itu, kegigihan yang terlihat di semua anggota Bright Glimmer of Hope membuat mereka sudah lupa siapa lawan mereka. Mereka hanya memiliki satu keyakinan di hati mereka, bahwa tidak peduli seberapa kuat musuh mereka, mereka pasti tidak akan membiarkannya menghalanginya. Berdiri di depan mereka, Chen Hongbo merasakan itu dengan sangat jelas. Long Haoshen dengan instan memimpin kelompoknya, Chen Hongbo samar-samar bisa merasakan sikap mereka yang serius dan dalam. Kemantapan yang benar-benar tak terduga dari para pemuda seperti itu sudah membuat kepala kuil jiwa tercengang.
Tapi adegan berikut ini, itu membuatnya tidak bisa menahan keterkejutannya, dan dipenuhi dengan kekaguman yang luar biasa. Anggota Demon Hunter Squad Bright Glimmer of Hope mengungkapkan kesiapan mereka dengan melaporkan secara resmi kepada Long Hao Shen. Dengan setiap laporan tambahan untuk bertugas, perilaku mereka yang mengesankan tumbuh dengan pembagian sampai ketujuh dari mereka selesai. Kekuatan tim tercampur dengan baik, kekuatan penindas yang tangguh dan semangat membunuh yang kuat, serta memaksakan niat bertarungnya, itu sudah sangat mengangkat moral mereka ke puncak. Dalam keadaan seperti itu, mereka terikat untuk menampilkan 100% dari kekuatan mereka di medan perang. Tidak heran jika Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan tidak heran jika mereka membunuh beberapa dewa iblis secara berurutan. Benar-benar ada dasar bagi mereka untuk mendapatkan gelar Bright Glimmer of Hope, pikir Chen Hongbo. Saat ini, Chen Hongbo bahkan mulai meragukan keputusannya sendiri. Dia hanya melihat secara pribadi perubahan Chen Ying'er ketika bersama kawan-kawan. Kekuatan luar biasa, tekad dan energi yang baru saja ditunjukkannya, itu tidak akan pernah muncul di masa kultivasinya yang biasa. Seinstan ini, Chen Ying'er menjadi tidak seperti anak kecil lagi, tetapi pemburu iblis nyata yang menghadapi kekuatan iblis. Bahkan Chen Hongbo merasakan seolah-olah dia tidak bisa mengenalinya. Pada tribun Oe nonton, Sansui Popo juga memiliki ekspresi kaget. Anak-anak ini benar-benar luar biasa. Mereka benar-benar dapat meningkatkan moral mereka sendiri dengan metode seperti itu, seru Sansui. Zhang Fangfang menunjukkan senyum tipis. Senior, kehebatan mereka tidak terbatas pada itu. Kamu akan sangat cepat menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Aku sangat percaya kepada mereka, Kapten Long tidak akan pernah membuat keputusan yang tidak pasti, ucap Zhang Fangfang. Sansui Popo bertanya dengan ragu-ragu. Jangan bilang kalau kamu benar-benar percaya, bahwa mereka bisa mengalahkan kepala kuilku. Tidakkah seharusnya kamu menyadari kekuatannya? Tanya Sansui. Zhang Fangfang menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tingkat kekuatan kepala Chen Tulo mencapai apa, tapi aku yakin, bahwa kelompok Long Hao Shen pasti tidak akan mudah dikalahkan. Itulah janji yang dia berikan untuk Nona Ying dan seluruh tim mereka. Aku percaya, bahwa kekuatan mereka pasti akan terus naik ke langit tertinggi di bawah pimpinan Long Hao Shen, jawab Zhang Fangfang. Sansui Popo tersenyum tegas. Bagus. Mari kita tunggu dan lihat saja, ucap Sansui. Sekarang, bahkan dia memiliki harapan dari ujian ini. Dia ingin melihatnya, apakah anak-anak ini dapat menunjukkan kepadanya kejutan yang menyenangkan, dan keajaiban apa yang mereka hasilkan, pikir Sansui. Gerbang di kedua sisi Beast Fighting Field tertutup secara bersamaan, dan segera memberi jalan ke sumber atmosfer tekanan berat lainnya. Memimpin kelompoknya, Long Hao Shen melangkah maju. Ketika mereka membentuk barisan, dia dengan hormat berbicara. Salam, Kepala Kuil Chen. Kami merasa sangat terhormat menerima ujian kamu, ucap Long Hao Shen. Chen Hongbo menanggapi dengan tenang. Tidak perlu formalitas seperti itu sudah menjadi kesepakatan kita. Selama kamu bisa mengalahkan aku, Ying'er bebas untuk melakukan apa yang diinginkannya di masa depan. Tetapi di sisi lain, aku berharap jika kamu kalah, kamu tidak akan terus mengganggu aku di masa depan, apakah kamu paham, balas Chen Hongbo. Long Hao Shen mengangguk ringan. Senior, bisakah kita mulai sekarang? Tanya Long Hao Shen. Chen Hongbo menjawab, seperti yang kita sepakati, aku tidak akan menggunakan peralatan apapun dalam tes ini. Tapi hati-hati, aku akan mengeluarkan semuanya, dan tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena usiamu yang masih muda, jawab Chen Hongbo. Siap senior, tolong lakukan itu, balas Long Hao Shen. Chen Hongbo memiliki senyum acuh tak acuh. Ayo mulai, ucap Chen Hongbo. Saat dia berkata begitu, sopan santun aneh keluar darinya. Menjadi seorang kepala kuil jiwa dan seorang guru psikis, bahkan jika dia adalah seorang pemanggil, dia tidak akan menunjukkan inisiatif untuk melakukan langkah pertama. Tolong beri kami bimbingan kamu senior. Dengan berteriak, Long Hao Shen cepat melangkah maju, kaki kanannya menginjak tanah untuk membuat tanda hubung. Karena Chen Hongbi percaya bahwa dia sedang mencoba menggunakan pembicaraan untuk melancarkan serangannya, dia berhenti setelah berjalan 5 meter. Kawan-kawan di belakangnya juga menunjukkan respons yang cepat, dan langsung memasuki formasi mertempuran.
Long Hao Shen ada di depan, di tangan kirinya ada perisai siput ilahi yang mengeluarkan glitter oranye, dan di tangan kanannya ada pedang Arya dari Dewi Cahaya. Di sisi kirinya dan agak sedikit ke belakang, Wang Yuan mencengkeram Divine Soul Shield di tangannya bersamaan dengan pedang Bloodstorm, dan di sisi kanannya, Sima Xian membawa bola cahaya energi yang sangat besar. Mereka bertiga membentuk layar pelindung di depan teman mereka yang lain. Lin Xin ada di belakang Long Hao Shen, dan melambaikan tongkat Fire Crystal sambil membuka sayap naga api di punggungnya. Jauh di belakangnya adalah Chen Ying'er. Han Yu masih di belakang, dan mata iblis mengambang di belakangnya, mata iblisnya terbuka lebar, dan menyebarkan fluktuasi psikis ke sekelilingnya. Detik berikutnya, Chai Er yang ada di belakang menghilang seketika dan tanpa suara, dia benar-benar seperti makhluk halus. Memiliki assassin yang menutupi sayap untuk memberikan serangan dan pertahanan, itu sudah tidak perlu diragukan lagi, karena itu adalah disposisi terbesar untuk pasukan perburuan iblis. Memiliki satu kesatria pelindung lebih dari regu perburuan iblis biasa, itu memungkinkan pengoptimalan yang sempurna ini. Chen Hongbo tidak bisa membantu, tetapi mengangguk setuju diam-diam pada pemandangan ini. Anak-anak muda ini tidak segera melakukan penyerangan karena menghadapi seorang pemanggil, tetapi sebaliknya, mereka dengan tegas dan mantap mengatur formasi mereka. Kemantapan ini sudah jauh melebihi harapan untuk usia mereka. Sebenarnya, Chen Hongbo sudah mempersiapkan trik sejak jauh-jauh hari sebelumnya untuk seorang assassin atau serangan tiba-tiba seorang kesatria. Yang pertama menyerang adalah mage, yang merupakan senjata utama dalam tim. Lin Xin mengangkat tongkat Fire Crystal dan meluncurkan Bursting Fireball biru berkilauan ke arah Chen Hongbo. Meskipun Chen Hongbo sangat kuat, pemandangan bola api biru masih membuatnya ketakutan. Ini jelas bukan api biasa, itu merupakan api yang bersuhu tinggi, dan bahkan mampu mendistorsi udara di sekitarnya. Bas. Udara di sekitar Chen Hongbo mulai menghasilkan kicauan cahaya, dan segera, 6 kristal berkilau murni mengelilinginya, kemudian membungkusnya dengan kecemerlangan putih. Ini bukan peralatan ofensif, tapi kondensasi energi spiritualnya. Untuk menggambarkannya dengan cara lain, itu adalah refleksi dari kristal spiritual dari sebuah pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9. Meskipun memiliki kekuatan yang sama dari tingkat ke-9, penyihir dan prajurit jarak dekat akan menunjukkan tampilan yang sama sekali berbeda dari energi spiritual mereka. Powerhouse tipe penyihir akan meningkatkan sihir mereka melalui kristal spiritual mereka, lalu meningkatkan kekuatan ofensif mereka dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Orang-orang yang dekat dengan pusat kekuatan besar, itu akan lebih suka mendapatkan kendali atas dataran tinggi spiritual melalui kristal spiritual mereka, dan menjadikan penggunaan dataran tinggi spiritual mereka jauh lebih kuat daripada pusat kekuatan besar pada tingkat ke-8. Long Hao Shen juga bisa meningkatkan dirinya ke tingkat ke-9 untuk waktu yang singkat, tetapi ia tidak memiliki kristal spiritual. Itulah jarak yang memisahkannya dari tingkat ke-9 yang sesungguhnya. Pada saat ia berhasil membunuh Dewa Iblis visi jelas Crossel, sejumlah keberuntungan benar-benar terlibat. Crossel tidak memiliki domain, dan para Dewa Iblis hanya memiliki kristal magis mereka, tetapi tidak memiliki kristal spiritual. Selain itu, kekuatan bertarung Crossel juga jauh dari menjadi sama baiknya dengan kemampuan Clear Vision. Dewa Iblis lain yang berspesialisasi dalam pertempuran, itu bisa menjadi lawan yang jauh lebih keras untuk Long Hao Shen. Bahwa Chen Hongbo menggunakan kristal spiritualnya dari awal, itu menunjukkan dengan jelas bahwa dia tidak memandang rendah Long Hao Shen sedikit pun, dan menggunakan kekuatan penuhnya dari awal. Kilau putih lembut membingkai tubuh Chen Hongbo, seolah-olah telah menghasilkan gerbang cahaya. Saat Bursting Fireball milik Lin Xin sudah dekat dengan bagian depan Chen Hongbo segera mengangkat tangan kanannya, dan sinar putih langsung melayang darinya. Di tengah-tengah 6 gambar kristal spiritual yang mengelilingi tubuhnya, seekor binatang ajaib yang tampak seperti kelinci muncul dan langsung menelan seluruh Bursting Fireball. Pemandangan yang aneh, gumam Lin Xin. Suhu tinggi dan bola api yang jauh lebih besar tidak meledak saat menyerang kelinci itu, tetapi malah menghilang dengan kecepatan yang menakutkan. Perut binatang buas tipe kelinci tiba-tiba membesar, dan ketika mencapai tanah, seteguk api menyembur ke arah kelompok Long Hao Shen. Binatang ajaib macam apa itu? Pikir Long Hao Shen. Jangankan Long Hao Shen yang tidak bisa mengenali tipenya, bahkan Chen Ying'er juga bingung. Dia juga tidak tahu tentang kelinci jenis ini.
Pada awal pertempuran, kedua belah pihak sudah membuat bentrokan dengan kekuatan penuh. Nyanyian mantra Chen Hongbo dimulai dengan segera, tetapi secara misterius, 6 kristal spiritual yang mengelilingi tubuhnya ini, tampaknya beresonansi secara mistis dengan nyanyian mantranya. Tampaknya 7 nyanyian mantranya telah diproduksi dengan nada yang identik. Long Hao Shen menangkis serangan api yang ditembakkan kembali oleh kelinci itu, dengan menggunakan Divine Snail Shield di tangan kirinya. Di tangan kanannya, pedang Arya dari Dewi Cahaya terlihat mandek, dan melacak lintasan ke atas dari tanah. Segera, proyeksi pedang emas kemerahan diluncurkan di Chen Hongbo yang jauh, dan penuh dengan niat pedang yang sangat tajam. Bahkan, mereka saat ini terpisah sekitar 100 meter. Teknik Bright Edge belaka tidak mungkin mencapai tubuh Chen Hongbo. Namun, Chen Hongbo merasakannya secara berbeda. Pada saat Long Hao Shen meluncurkan proyeksi pisau ini, dia merasa benar-benar terkunci. Meskipun itu datang dari jauh, ketajaman dari niat pedang yang luar biasa, itu bertindak langsung pada mantranya, sangat memengaruhi kecepatan mantranya. Sungguh niat pedang yang kuat. Gumam Chen Hongbo. Mata Chen Hongbo mengerut. Dia tidak menyangka, bahwa anak-anak muda ini benar-benar akan memberinya kejutan yang menyenangkan. Pada saat yang sama serangan Long Hao Shen diluncurkan, ia memimpin anggota tim lainnya untuk menyerang Chen Hongbo. Tidak peduli dalam keadaan apapun, yang paling efektif dengan petarung jarak dekat melawan mage, adalah untuk mengurangi jarak antara kedua belah pihak. Tapi tidak semua orang mengenai Chen Hongbi. Han Yu, Lin Xin, dan Chen Ying-er tertinggal di belakang. Chen Ying-er sudah mulai duduk bersila, dan menggenggam crystal ball di kedua tangannya dengan ekspresi fokus dan berdedikasi. Lin Xin juga melantunkan mantra dengan sikap berbeda dari Chen Ying-er. Selama ini, kaki Lin Xin selalu tetap bergerak. Setiap langkahnya di tanah meninggalkan jejak api berwarna biru. Jejak api ini mulai berfluktuasi secara intens dengan energi spiritual, dan memperkuat output energi spiritualnya. Han Yu menyusul dan membela di sisi mereka, pedang darah scarletnya condong ke tanah, karena perisainya dipegang secara horizontal, mantra cahaya satu demi satu tersebar dari tubuhnya. Sebagai kesatria pelindung, Han Yu selalu membayangi di belakang Long Hao Shen, tapi ini tidak berarti dia kurang kuat. Justru sebaliknya, jika ia ditempatkan di tim lain, kekuatannya saat ini akan benar-benar memenuhi syarat sebagai kapten kelas Raja Demon Hunter Squad. Pelepasan lingkaran cahaya diikuti dengan kecepatan yang sangat cepat, dan tidak melepaskan mereka di area tertentu, tetapi di tempat yang telah ditentukan. Setiap lingkaran cahaya hanya ditujukan untuk satu orang, dan memberikan setidaknya 2 kali penguatan yang lebih tinggi daripada yang ditargetkan area. Lebih jauh lagi, peningkatan ini tidak akan berkurang dengan meningkatnya jarak dari target. Kecepatan pengisian daya Long Hao Shen sangat cepat. Pada awalnya, dia meluncurkan Light Speed Flash dan menyebarkan 4 sayap di punggungnya, yang mencakup 100 meter dalam sekejap dan sudah berhadapan dengan Chen Hongbo. Dia tiba-tiba mengikuti tepat di belakang Light Tone yang diproyeksikannya. Sekali lagi, pedang Arya dari Dewi Cahaya memotong proyektil pedangnya, kemudian menuangkan kekuatannya kembali ke dalam pedang ilahi, sebelum secara perlahan menebas Chen Hongbo. Mantra Chen Hongbi tidak berhenti dari awal hingga akhir. Tepat ketika Long Hao Shen tiba di depan mereka, 6 gambar kristal spiritual di sekitar tubuhnya membesar dan meledak pada saat yang sama, dan meninggalkan 6 lingkaran cahaya di tubuhnya. Dengan raungan panik, 6 sosok besar keluar, dan melindungi Chen Hongbo dari pandangan di belakang mereka. Ini adalah 6 binatang ajaib yang seperti gorila. Masing-masing gorila mencapai ketinggian 3 meter yang memiliki mata berdarah, dan penuh dengan roh pembunuh yang kejam. Salah satu gorila mengambil inisiatif untuk menyapu Long Hao Shen secara langsung, dan menembakkan sinar kuning pekat ke Long Hao Shen. Merasakan tubuhnya terhenti, dia merasakan tubuhnya ditarik langsung ke tanah saat dia menutup celah. Ini adalah teknik gravitasi. Itu sihir tanah yang sangat dikenalnya. Pengawal suci ke-9 ahli dalam menggunakannya, dan gorila ini juga binatang ajaib unsur bumi yang teknik gravitasinya bahkan memiliki hasil yang kumulatif. Tidak ada waktu untuk menentukan tingkat budidaya binatang ajaib ini, ledang Arya dari Dewi Cahaya masih ditebaskannya ke depan. Tidak ada suara lengkingan yang menusuk telinga yang keluar, hanya kecemerlangan emas kemerahan yang berlalu dalam sekejap, tetapi langsung membuat gorila itu terhenti. Segera, sinar cahaya keemasan memanjang dari kepalanya hingga ke jari kakinya, dan kemudian bergegas ke tanah.
Gravitasi yang kuat bisa membatasi light speed flash Long Hao Shen. Bahkan kekuatan besar dari tingkat ke-9 akan tertunda oleh 6 efek gabungan ini. Tapi teknik gravitasi tidak bisa menghambat niat pedang Long Hao Shen. Bagaimana mungkin niat pedang yang mencapai batas jantung pedang, yang bahkan diterangi dan ditambahkan ke area Dewi Cahaya dalam pedang ilahi ini begitu mudah untuk diatasi? Ini adalah awal sebenarnya dari pertempuran, dan 5 gorila lainnya juga bertindak, 2 dari mereka melemparkan diri masing-masing pada Wang Yuan dan Sima Xian, dan 3 gorila bergegas ke Long Hao Shen. Para gorila menunjukkan pemahaman diam-diam yang sangat baik, 3 gorila berurusan dengan Long Hao Shen, yang 2 langsung menerkamnya, sedangkan yang terakhir menepuk dadanya sendiri sebelum mengangkat lengannya, di mana kecemerlangan kuning bersemi. Sebuah batu besar dengan ukuran 1 meter dan benar-benar terbuat dari energi, itu langsung dilemparkan ke arah Long Hao Shen. Dalam kondisi pertarungannya, penampilan Long Hao Shen memberi perasaan yang sama sekali berbeda. Tatapannya tenang dan dingin, dan seluruh tubuhnya memancarkan ketajaman yang tak tertahankan. Divine Snail Shield lenyap, dan pedang Blue Rain Hibiscus of Light menggantikannya dari lapisan awalnya yang berwarna jade. Segera, tubuh Long Hao Shen berputar di lokasi aslinya, dan menghasilkan spiral warna merah dan hijau. Fluktuasi energi spiritual yang mengerikan juga membawa daya tarik yang mendominasi. Selain 2 gorila yang berlari ke arahnya, bahkan yang melempar batu pun langsung tertelan dalam pusaran air ini. Dengan teriakan menyedihkan, kedua gorila itu menghilang begitu saja. Seluruh pusaran air hanya dipertahankan selama 2 detik sebelum berhenti. Dan dalam cahaya merah dan hijau yang berbaur, proyeksi potongan saling silang berwarna biru tua ditembakkan, dan menembak langsung ke arah gorila terakhir. Ini tidak menimbulkan ketegangan. Bagaimana mungkin binatang ajaib unsur bumi dari peringkat ke-8 bisa melawan kecocokan harmonis dari kedua pedang ilahi? Gorila ketiga ini langsung menjadi serpihan, dan proyeksi pedang biru tua langsung mengejar sosok Chen Hongbi yang sedang mundur. Blade Storm digabungkan dengan Instant Burst Crosscut. Dalam serangan Blade Storm yang singkat ini, Long Hao Shen tidak ragu untuk menuangkan sejumlah besar energi spiritualnya untuk menggunakan dataran tinggi spiritual, dan kemudian menuangkan ke dalam 2 pedang ilahi di tengah-tengah bentuk huruf X. Evolusi Hao Iwe sangat membantu meningkatkan energi spiritualnya 1 tingkat lebih tinggi, sementara sangat meningkatkan energi spiritual eksternal Long Hao Shen. Ini memungkinkannya untuk mengurangi efek samping saat dia mengendalikan dataran tinggi spiritual. Oleh karena itu, bahkan tanpa transformasi baju besi Hao Iwe, ia mampu menuangkan energi dataran tinggi spiritual ke dalam 2 pedang ilahinya, meskipun konsumsi energi spiritualnya juga akan menjadi masif seperti itu. Pilihan Long Hao Shen untuk meluncurkan serangan kekuatan penuh, itu secara alami memiliki dasar. Dia percaya dengan kuat, bahwa dengan status Chen Hongbo yang hebat, dia pasti memiliki penghinaan terhadapnya. Namun seiring berjalannya pertempuran, penghinaan ini tidak akan bertahan lama. Jadi dia ingin mengambil keuntungan dari bias Chen Hongbo saat ini, untuk menciptakan peluang yang menentukan bagi pihak mereka. Sebagai faktanya, tebakan Long Hao Shen benar-benar akurat. Meskipun Chen Hongbo sangat menghormati anak-anak ini, toh, dia adalah kepala kuil jiwa. Menurutnya, bahkan jika anak-anak ini lebih kuat, mereka pada akhirnya adalah junior. Dia memang menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi tidak berpikir banyak kalau Long Hao Shen bisa menjadi ancaman baginya. Melihat sinar biru gelap datang di pandangannya, Chen Hongbo akhirnya mengerti, bahwa anak-anak ini cukup kuat untuk mengancam hidupnya jika ini adalah pertempuran yang sebenarnya. Mengambil napas dalam-dalam, Chen Hongbo berteriak pelan. Kecemerlangan hitam naik darinya, sebelum langsung menyebar keluar untuk mengambil bentuk halasi ungu gelap. Keempat kecemerlangan segera melesat keluar, dan melipat bersama di langit untuk membombardir sinar biru gelap yang dilepaskan oleh Long Hao Shen. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.